warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di part 7 ini, yaitu tentang internet gateway. Jadi daftar di sini itu ada 10. Yang pertama pengenalan internet gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode diajak klien, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, dan yang ke-8 NAT tree, ke-9 perapihan konfigurasi, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ARP. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan internet gateway. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kalian sudah membuka yang di VMware ini ya teman-teman. Ini pencet yang ini. Lalu kalau sudah itu bisa add. Nah, nanti itu kita akan buat topologinya itu seperti ini ya. Kalian bisa klik kanan, habis itu pilih yang network. Nah, nama itu ini itu manajemen code, habis itu save. Lalu klik kanan lagi, kita akan buat switch node. Pilih yang grafik router OS. Nah, terus di bagian yang ini RAM itu diganti menjadi 64. Lalu scroll lagi. Nah, yang bagian ke view option itu kita hapus. Lalu kalau sudah bisa save. Terus kita pencet yang labgroup ini. Nah, habis itu sudah kalian pilih yang advanced, lalu IOL, bin. Nah, di sini kalian bisa pilih yang filenya ya teman-teman. Terus saya akan pilih yang ini. Untuk ini tunggu ya teman-teman. Nah, terus kalau sudah mendownloadnya, kalian bisa ke yang namanya WinSCP ya teman-teman. Lalu login, ini yaitu SCP. Nah, hasilnya itu yang ada di IP VMware. Part numbernya 22, username-nya yaitu root, ini passwordnya itu pinet. Lalu kita login. Lalu masuk ke folder ini. Nah, habis itu ke unit lab. Terus habis itu kalian pilih yang advanced, IOL, bin, lalu upload file yang tadi sudah di download ya teman-teman. Ini sudah ada ya teman-teman. Ini klik kanan, habis itu upload. Nah, habis itu oke teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke VNet webnya. Habis itu kita close web dulu. Nah, kita ke sistem, masuk ke sistem setting. Di situ klik list permission. Oke, lalu kita kembali. Nah, kita klik kanan, klik not, kita pilih yang sesuai IOL. Nah, di situ kita pilih icon. Nah, iconnya itu yaitu switch. Ini pilihnya switch PNG. Nah, lalu di sini namanya itu saya akan diubah menjadi terus di sini saya akan menambahkan 5 PVC. Untuk menambahkannya itu kalian bisa klik kanan, pilih node, kita pilih yang virtual PC, untuk namanya itu 1 ya teman-teman. Lalu save. Nah, kita lakukan juga dengan PC yang lain. Nah, kalau sudah kita itu akan menghubungkan semuanya, yaitu kita bisa klik yang ini di sini. Itu menggunakan Ether 1 ya teman-teman, habis save. Nah, untuk router port ke switch itu kayaknya itu Ether 2 ya teman-teman. Terus kita ke sini ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita menghubungkan switch ke PVC 4 itu,
terjadi interface is exhausted, ini jadi kita harus melatih interface-nya. Kita caranya itu kita bisa ini ya teman-teman, di bagian Ethernet itu kita naikkan menjadi 6 ya teman-teman, menjadi 6 ya teman-teman, terus kita save dan kita coba lagi teman-teman. Nah maka akan bisa ya teman-teman. Ini pun sudah bisa. Nah, setelah menyiapkan topologinya, di sini kita itu akan mengkonfigurasi internet kabelnya. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk mengkonfigurasi kabelnya? Itu kita pertama harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu atau Wide Area Network. Berarti kita itu mengkoneksikan antara mikrotik ke ISP yang ini ya teman-teman. Jadi nanti DHCP klien atau ISP itu akan bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Jadi net atau ISP ini itu akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP klien yaitu mikrotik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang lain atau local area network. Jadi kita itu mengkonfigurasikan router itu ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasi LAN itu, kita akan mengkonfigurasi yang NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk mentranslate IP privat ke IP publik atau sebaliknya. Karena PC-PC ini itu pasti memiliki IP privat, maka kita itu akan menggunakan NAT agar bisa mengakses internet dengan cara pemilihan chain, pemilihan out interface, dan juga pemilihan action. Nah, kita masuk materi yang mengenai konfigurasi. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN itu ada dua cara, yaitu DHCP dan juga statik atau manual. Nah, DHCP itu bisa digunakan ketika si ISP itu menyediakan layanan DHCP server. Kita itu akan mengkonfigurasi baik yang DHCP maupun yang statik atau manual. Nah, kita nyalakan dulu semuanya ya, teman-teman. Nah, kita sudah menyalakan semuanya kecuali yang ada di switch ini ya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi WAN yang di DHCP itu terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan CLI dan juga menggunakan UI. CLI itu kita bisa masuk ke terminal mikrotiknya. Nah, di sini saya sudah login ya, teman-teman. Nah, habis itu parameter yang akan kita dapatkan itu ada tiga, yaitu yang pertama IP address, DNS, dan juga gateway. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan Nah, ini merupakan IP-nya yaitu 192.168.19.131. Ini DHCP klien ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan IP. Nah, bisa enter. Lalu ketikkan Nah, di sini tuh ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di sini gateway, ada gateway ini 192.168.19.2, ada address 19.31, ada DHCP server, dan juga ada yang lainnya ya teman-teman. Saya akan catatnya bagian gateway. Kita harus menghapus IP-nya dulu, yaitu benar. Nah, di sini itu ada di 0 ya teman-teman. Nah, untuk menggunakannya itu ilmu remove number sama dengan 0 ya teman-teman, benar. Lalu kalau sudah kita bisa ketik print, kan emang. Nah, di sini hilang ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah terhapus sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang IP address. Terus ketikkan IP DHCP. Nah, lalu DHCP, habis itu DHCP client. Nah, habis itu add, habis itu interface sama dengan error 1 itu disable ini sama dengan enter. Nah, habis itu kalian bisa ketikkan IP address print. Nah, maka di sini IP-nya address-nya itu tidak ada. Nah, di sini saya itu akan mempraktekkan yang mode UI ya teman-teman. Nah, terus di Windows-nya itu kalian itu loginnya itu pakai MAC address, habis itu kalian bisa connect.
Nah, terus kalian bisa ke ID, terus ke DHCP kalian. Nah, bisa dilihat itu. Di sini itu ada IP merupakan IP hasil konfigurasi kita di sini ya, teman-teman. Ini kita bisa hapus saja. Nah, terus ini di sini itu interface itu data satu di sini wajib dicentang. Terus kita klik apply. Lalu kita bisa cek statusnya. Nah, di sini itu sudah ada IP address, gateway, dan juga DNS-nya ya, teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa masuk ke new terminal ya, teman-teman. Terus kita bisa ping 8.8.8.8 ya, teman-teman. Nah, sudah TTL dan sudah terhubung ke dalam internet. Yang tadi kita sudah mempraktekannya di HCP. Sini kita akan mempraktekannya statik atau manual. Yaitu kita akan hapus terlebih dahulu IP address-nya ya, teman-teman. Nah, ini untuk meremove-nya itu kalian bisa ketikkan IP address remove number sama dengan 0 ya, teman-teman. Terus sudah enter. Kalian bisa ketikkan IP address print. Nah, sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu. IP address sama dengan 192. Di sini tambahkan address ya, teman-teman. 168 Nah, melihat gateway-nya terlebih dahulu sebentar. 19.2 di sini itu kalian terserah mau pakai yang mana. Nah, di sini saya bebas, nomornya di sini saya mau 10. Lalu jangan lupa slash-nya itu 24. Lalu interface-nya itu enter 1 ya, teman-teman. Nah, di situ enter. Ini kalian ketikkan IP address printer. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada. Kita coba ping keduanya, yaitu ping. Nah, terus enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Nah, setelah mengkonfigurasi IP address, di sini saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Nah, kita bisa cek menggunakan IP route print. Nah, ini menggunakan IP route print itu. Kita enter. Nah, di sini di gateway-nya itu belum ada IP-nya ya, teman-teman, masih ether 1. Nah, untuk ada IP-nya itu bisa menggunakan IP route ADD gateway sama dengan kita masukkan gateway yang ini ya, teman-teman. 192.168.19.2 ya, teman-teman. Nah, terus habis itu kalian bisa enter. Nah, terus kalian bisa lihat dengan IP route pin. Kemudian di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi yang DNS, yaitu kita bisa ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Nah, lalu kalau sudah, kalian bisa cek menggunakan IP DNS print. Nah, maka di sini itu di status itu ada 8.8.8-nya ya, teman-teman. Nah, kita bisa ping juga menggunakan ping 8.8.8.8. Nah, maka TTL ya, teman-teman.
Nah, kalian juga bisa pinggeber.com. Nah, maka TTL juga ya teman-teman. Nah, saya akan mencoba konfigurasi yang di Winbox ya teman-teman. Terus di Winbox kalian bisa ke IP. Nah, habis itu ke addresses. Nah, di sini kita bisa hapus dulu. Nah, di sini kita plus. Nah, habis itu kini ketikkan IP-nya ya teman-teman, 192.168.19 titik. Di sini saya akan mengisikan IP-nya sama seperti yaitu 10. Nah, lalu kalian bisa klik apply. Nah, itu secara otomatis modelnya itu seperti ini. Nah, lalu kalian bisa oke. Nah, lalu konfigurasi gateway itu kita bisa ke IP, terus lalu ke yang namanya ini root. Nah, terus kita bisa hapus yang ini ya teman-teman. Klik OK. Lalu di sini kalian bisa klik tanda plus. Nah, terus di sini kita pencet yang gateway ya teman-teman. Nah, habis itu di sini itu 192.168.19.2 ya teman-teman. Terus kalian bisa subscribe. Nah, lalu bisa oke. Nah, untuk konfigurasi DNS-nya itu kalian bisa ke IP lagi, lalu pilih menu yang namanya DNS. Nah, di sini itu secara otomatis itu 88 ya teman-teman. Secara otomatis kan udah ada 88 ya, kalian apply habis itu oke. Kalau kalian sudah mengkonfigurasi WAN, ini akan mengkonfigurasi LAN-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa ke Winbox ini, lalu ke IP addresses. Kita icon ini ya. Untuk addressnya itu saya akan menggunakan 192.168.1, jangan lupa /24. Nah, untuk ether itu di sini itu memakai ether 2, itu kita juga memakai ether 2 ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa ke display, habis itu oke ya teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP filenya, tidak DHCP servernya. Nah, DHCP server ke DHCP setup. Nah, ini menggunakan ether 2 ya teman-teman. Kalian bisa next. Nah, ini itu merupakan IP-nya. Nah, ini gadgetnya. Nah, ini merupakan range IP-nya akan didapatkan klien-kliennya nanti. Nah, untuk bagian DNS itu kita ganti menjadi 8.8.8.11. Nah, di situ kalian bisa next. Nah, ini default saja, next. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa kembali ke topologinya ya teman-teman. Ini itu sebenarnya IP apa belum itu topologinya itu ini itu dinyalakan ya. Jadi ini itu sudah nyala semua ya teman-teman. Nah, terus kita uji udah ada IP-nya atau belum. Lalu ini untuk PG satunya itu kita klik 2 kali. Di sini kita akan merequest IP-nya, kita ketikkan IP DHCP. Nah, ini akan muncul Dora ya teman-teman. Nah, ini IP-nya sudah ada. Lalu di sini saya akan coba ketik show IP ya teman-teman. Nah, itu IP-nya itu sama ya teman-teman, yaitu 254. Nah, saya akan cek di yang PPC 2 ya teman-teman. Untuk PPC 2 itu ketik 2 kali. Nah, habis itu kalian ketikkan IP DHCP. Nah, nanti juga akan muncul yang namanya Dora. Nah, kalau ini 253 ya teman-teman. Nah, untuk PPC 3, nah itu kalian bisa ketikkan cek juga dengan IP DHCP. Nah, di sini itu 252 ya teman-teman. Nah, untuk di PPC 4,
IP DHCP. Nah, di sini 251 ya teman-teman. Di VPC 5 itu jangan lupa cek juga. Nah, di sini juga ada IP-nya yaitu 250 ya teman-teman. Setelah tadi mengkonfigurasi LAN, di sini saya akan mengkonfigurasi yang LAN agar semua PC yang tadi itu bisa internetan ya gini. Dan bisa kalian bisa di IP, lalu ke bagian firewall, lalu ke NAT, lalu klik tanda plus. Nah, untuk C-nya itu kalian bisa default saja. Lalu di bagian yang ini itu menggunakan Ether 1. Ini karena mengarah ke ISP-nya itu Ether 1 ya teman-teman. Nah, lalu ke bagian action, lalu ke bagian yang Mesqueret. Nah, lalu setelah kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini itu kalian bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, di sini akan TTL ya teman-teman. Nah, di sini juga ada akan ping google.com. Nah, ini itu sudah TTL ya teman-teman. Ping 88 sudah TTL, sama ping google.com-nya juga sudah TTL ya teman-teman. Nah, untuk VPC 1 sudah, VPC 2-nya juga sudah, dan VPC 3-nya juga sudah, VPC 4-nya juga sudah, dan VPC 5-nya juga sudah. Nah, kita masuk pembahasannya ke terakhir yaitu ARP ya teman-teman. Nah, di sini untuk ARP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini itu merupakan IP-IP yang sudah merequest ping 88 dan juga ping google.com ya teman-teman. Dan di sini bisa dilihat ada IP yang 249, 253, 252, 251, dan 250. Sekian pembahasan materi ke-7 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.